Pemirsa, mencuatnya dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan Kemnaker mengagetkan banyak pihak. Selain menyeret sejumlah orang penting, terkuak pula jika praktek ini sudah lama berlangsung selama bertahun-tahun. Buruh menjadi pihak yang paling dirugikan, tapi bagaimana mereka harus bersuara? Selengkapnya dalam Benang Merah memutus rantai mafia buruh. Ide mewajibkan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sebenarnya bertujuan mulia, yaitu melindungi pekerja dari hal tidak terduga seperti kecelakaan kerja. Tapi, mengingat tingkat kesadaran masyarakat kerap dinilai rendah, pemangku kebijakan pun menyertakan ancaman sanksi pidana bagi mereka yang membandel. Alhasil, pengurusan sertifikasi K3 ada yang berangkat dari kesadaran diri sendiri, ada pula yang sekedar memenuhi aspek formalitas semata. Apapun itu motifnya, nyatanya kewajiban sertifikasi K3 ini menyisakan celah yang rentan disalahgunakan oknum nakal di lingkungan Kemnaker. Kalau kita melaksanakan penyelidikan yang kemudian setelah menemukan bukti-bukti dilakukan tangkap tangan, itu orang selalu berpikir bahwa ini penyuapan menggunakan pasal-pasal suap, di mana penyuapan itu antara pemberi maupun penerima itu sama-sama kita proses, itu yang itu. Padahal kebanyakan di lapangan gitu ya, dalam prakteknya si pemohon ini dari masyarakat ataupun dari perusahaan, mereka sudah lengkap, sudah melengkapi persyaratan dan lain-lain, tetapi karena si oknum penyelenggara negara ini menginginkan sesuatu, lalu tetap mempersulitnya, harus menyerahkan atau memberikan sejumlah uang. Nah, ini akan menjadi kemudian salah ketika kita menerapkan pasal suap. Besarnya jumlah peminat sertifikasi K3 diakui menyuguhkan bayang-bayang cuan menggiurkan. Begitupun dengan banyaknya jumlah pekerja yang potensial menjadi peminat sertifikasi juga menyuguhkan angka-angka menjanjikan. Diketahui pihak yang wajib memiliki sertifikat ahli K3 umum adalah pekerja atau calon pekerja di bidang kesehatan, keselamatan dan lingkungan atau sejenisnya. Intinya, bidang yang bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan serta kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Tak pelak para oknum seakan merasa berada di atas angin sebagai pihak yang paling dibutuhkan. Situasi ini menggoda para oknum memainkan tarif resmi, yakni dari tarif Rp275.000 roket menjadi Rp6 juta per sertifikat. Bagi buruh, kebanyakan sebagai pemohon, tarif sebesar Rp6 juta tersebut jelas memberatkan. Kalau dihitung-hitung, tarif itu hampir setara dengan 2 kali rata-rata upah minimum regional atau UMR. Sudah sekian lama yang tidak pernah ada ya untuk UTT dengan menggunakan pemerasan, biasanya suap gitu. Tapi ini merupakan terobosan yang menurut saya justru akan bisa memberikan keberanian kepada masyarakat. Kalau merasa diperas, merasa dipaksa dalam proses pelayanan publik, ini bisa dilaporkan, gitu. Jadi saat pejabat yang memiliki kewenangan, kekuasaan, tetapi menyalahgunakan dua hal tersebut, maka masyarakat itu bisa melaporkan ya kepada KPK, kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan proses penegakan hukum. Jadi dalam hal kebijakan atau juga perizinan, hal ini seringkali dari dulu menjadi barang dagangan gitu ya, dari pemegang otoritas dan orang yang membutuhkan. Ini terjadi di berbagai aspek, baik itu perizinan tambang dan juga perizinan-perizinan lainnya, termasuk yang kita bicarakan gitu ya.
Nah, di sini sebetulnya harus ada upaya untuk menutup celah-celahnya, misalnya digitalisasi. Atau kalaupun tidak digitalisasi, yang mana tidak dengan digitalisasi serta-merta menyelesaikan masalah, perlu juga misalnya diperkuat atau diawasi pada setiap titiknya, gitu ya. Tiap titik penerbitannya, siapa saja yang berwenang, itu harus dilihat dan harus dilakukan secara transparan. Terima kasih. Tapi apa mau dikata, pemohon seperti dalam posisi tersandera. Pilihannya, jika tak mau membayar lebih, maka akan dipersulit proses pengurusannya atau bahkan tak diproses sama sekali. Sementara bagi pemohon dari perusahaan, ada celah yang memungkinkan pemohon dan oknum Kemnaker bermain mata terkait pengurusan sertifikasi K3 ini. Ujung-ujungnya, buruh lagi yang dirugikan karena perusahaan juga akan memperhitungkan biaya pengurusan sertifikasi K3 tersebut dengan buruh bersangkutan. Praktik-praktik serupa inilah yang harus dibersihkan. Bahwa KPK sudah saatnya menurut saya yang belum diterapkan itu adalah hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Karena apa? Korupsi itu bukan saja pelanggaran daripada kemanusiaan, tapi juga pelanggaran HAM. Sehingga menurut saya dengan demikian, ini kasus Detnaker tahun 2019. Ya. KPK harus bertanggung jawab ketika dia sudah menyebut tempus, dia harus menuntaskan pada tahun 2019 kepada siapa saja aliran dana tersebut. Kalau kita melihat terduga pelakunya adalah sekelas wakil menteri, artinya masalah ini sebetulnya sudah meluas dan mengakar di instansi tersebut, gitu ya. Jadi itu tidak hanya di level yang level bawah, tapi juga ini melibatkan level-level atas, gitu ya. Dan itu harus ditelusuri lebih dalam lagi, tidak hanya berhenti di satu atau dua orang tersangka, harus dilihat siapa lagi orang-orang yang menikmati dari permasalahan atau kasus korupsi ini. Dan yang kedua perlu dilihat juga kalau ini sudah terjadi, bahkan KPK menyatakan dari 2019, artinya ada pengawasan yang lemah di instansi yang sedang kita bicarakan, gitu ya. Apakah itu dari inspektorat jenderalnya di dalam, gitu ya, yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, atau juga pengawasan eksternal. Yang terpenting sebetulnya adalah perbaikan di sisi pengawasannya, sehingga penerbitan sertifikasi K3 ini tidak dijadikan barang dagangan di masa yang akan datang. Memberantas praktik mafia buruh yang sudah berlangsung bertahun-tahun tidaklah mudah. Mereka yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik kotor ini, yakini telah menancapkan kuku-kuku pengaruh mereka. Butuh kepiawaian dan keberanian disertai dukungan segenap pihak untuk mendobrak tembok tradisi tersebut.